Pengungkapan kasus dugaan suap penanganan perkara terhadap Hakim Agung Sudrajat Dimyati mencoreng wajah peradilan Indonesia. Hakim yang merupakan wakil Tuhan di bumi dalam menjalani perannya semestinya tegak lurus konstitusi dengan tetap kedepankan hati nurani. KPK juga menemukan indikasi suap yang melibatkan Sudrajat dan sejumlah pihak di Mahkamah Agung tidak sebatas satu kasus saja. Apakah betul ini terjadi karena sistem peradilan kita masih memberikan celah? Kita bahas malam ini bersama narasumber sudah bergabung. Dua narasumber secara virtual. Yang pertama saya sapa Prof. Gayus Lumbun, mantan Hakim Agung. Prof. Gayus, selamat malam. Ya, selamat malam. Apa kabar, Prof. Gayus? Baik, Mbak Putri ya. Baik, ketemu lagi kita. Iya betul. Saya sapa berikutnya Pak Arsul Sani, anggota DPR RI Komisi 3. Pak Arsul, selamat malam. Selamat malam, Putri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak Arsul. Terima kasih atas waktu Anda Bapak-Bapak sekalian. Saya ke Prof. Gayus dulu. Prof, ini terjadi sekarang pertama kali terhadap Hakim Agung. Pertama kali Anda mendengar ini, apa yang terlintas di pikiran Anda, Prof. Gayus? Ya, ini karena sudah lebih dari 2 hari perasaan saya yang asli sudah hilang ini. Yaitu perasaan kecewa, perasaan mau menyalahkan siapa. Ini tentu diharapkan ya pertama dan terakhir ya. Ini kalau bilang beban kesalahan itu ada di KY dan di pembinaan ini. Jadi KY jangan melemparkan ini kebanggaan kepada KPK. Ini kegagalan KY dan pengawasan hakim ini. Itu harus diakui. Lalu kelemahan ini kenapa KY tidak bisa kejar bola, hanya jemput bola. Ini kebetulan ada anggota Komisi 3 nih, Pak Arsul Sani. Karena kurang kuatnya KY dalam untuk menindak, mengawasi dengan tindakan karena keterbatasan wewenang. Nah, tapi ya tidak usah bangga-bangga karena memang ini kegagalan dari KY. Prof. Gayus, tapi kalau misalnya yang membuat ini terjadi, apakah betul, Prof, memang di kasasi atau di tingkat kasasi di Mahkamah Agung itu banyak ruang gelap, maksudnya banyak celah sehingga membuat power Hakim Agung sebegitu besarnya? Oh iya, semua bidang di Mahkamah Agung, bukan saja Hakim Agung, tapi di administratif peradilan, di kepaniteraan ke bawah juga celah-celahnya banyak. Tetapi saya katakan, ini kan tergantung dari bagaimana pembinaan dan pengawasan. Dua bidang inilah yang paling bertanggung jawab. Ya. Tuada Bin itu ada di Mahkamah Agung yang tidak pernah diganti-ganti itu. Tuada Was juga sama, sampai pensiun. Nah, bagaimana kinerja yang tidak jelas ini menjadikan kerugian negara kalau sampai ada orang timbul niat di hatinya karena pembinaannya kurang. Bisa melakukan karena pengawasannya kurang. Nah, ini kan semua berkaitan. Jadi bagi saya kita jangan menyalah-nyalahkan membangga-banggakan lembaga yang bisa menangkap, tapi bagaimana memperbaiki. Ini yang saya akan sampaikan malam ini dengan tegas ya, supaya ada perbaikan. Ini merupakan ini satu bagi saya blessing in disguise ya, berkah yang terselubung. Ini momentum untuk perbaiki. Saya cukup lama di sana ya, paling tidak 7 tahunan lah. Tetapi saya menemukan banyak hal yang bisa diperbaiki dan belum berjalan ya. Nanti akan saya uraikan lebih lanjut. Dan Pak Arsul Sani paling tahu ini sudah mitra Mahkamah Agung. Oke, Pak Arsul, kalau yang Anda lihat ini memang sistemnya yang banyak bolongnya atau oknumnya? Kalau tadi Prof. Gayus sudah bahas dari sisi pengawasannya kendor. Kita pertama melihat ya bahwa penangkapan yang merupakan ekor dari OTT yang dilakukan oleh KPK itu sebagai sebuah gempa berat lah ini ya bagi Mahkamah Agung. Untuk pertama kali ya seorang hakim kemudian terimplikasi dengan operasi tangkap tangan dan kemudian juga menyusul ditetapkan sebagai tersangka dan kemudian ditahan. Tetapi saya kira yang paling penting bagi kami semua, ya tidak hanya Mahkamah Agung, tidak hanya KY, tapi juga Komisi 3. Saya kira kita perlu menjadikan ini sebagai momentum, sebagai stepping stone untuk memperbaiki pembinaan dan pengawasan yang tadi sudah disebut oleh Prof. Gayus Lumbun. Ya. Nah,
memang yang paling quote unquote bertanggung jawab itu kan ya Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung itu sendiri. Iya. Saya sepakat dengan itu. Nah, untuk itu perlu kemudian. Iya, Pak Arsul, kami tidak bisa mendengar suara Anda. Iya. Nah, kemudian saya kira ya kedua lembaga negara ini ya perlu kemudian untuk bersinergi ya. Kan tidak bisa dipungkiri ya, selama ini ada kesan bahwa kedua lembaga negara itu di dalam soal pengawasan itu sinerginya tidak jalan atau kurang jalan atau minimal sekali jalannya ya. Itu bisa kita lihat Putri misalnya ya. Betul. Di tahun terakhir dari yang disampaikan oleh Komisi Yudisial kepada kami di DPR RI Komisi 3, dari 97 rekomendasi penindakan yang dikeluarkan oleh KY, hanya 3 yang ditindaklanjuti oleh Mahkamah Agung. Oke. Nah, penolakannya besar sekali ya. Semacam ada ketertutupan ya. Nah, kita berharap ya tanpa mengurangi rasa hormat kepada para yang mulia pimpinan Mahkamah Agung agar lebih terbuka. Barangkali ya pimpinan Polri, Pak Kapolri itu bisa jadi contoh ketika malah terbuka, malah mengundang, bukan lagi menunggu, mengundang ya Komnas HAM dan Kompolnas ya dalam kasus Irjen Pol Verdi Sambo itu. Jadi sekarang sudah tidak saatnya lagi gitu ya untuk kemudian seberusaha mungkin ya feel-nya ya Supreme Court feel ya, artinya feel itu hijabnya Supreme Court itu untuk malah dipertebal atau apa. Itu harus ada langkah-langkah bersama piercing the Supreme Court veil lah gitu ya. Artinya harus ada langkah menembus hijabnya dari pengadilan tertinggi di Indonesia itu demi memperbaiki lembaga peradilan kita. Gitu. Ada penolakan, kemarin juga saya sempat mewawancarai Komisi Yudisial, ada penolakan memang selama ini dari Mahkamah Agung, ada relaktansi, ada keberatan gitu. Dan Pak Arsul melihat itu terjadi ya, dari 97 rekomendasi yang hanya dilakukan 3 itu saja. Ya, jadi kalau saya lihat dari data kuantitatif ya, hasil pengawasan KY itu, dulu malah masih lumayan, 40–60% rekomendasi KY itu ditindaklanjuti. Saya kira ini waktu Pak Gayus Lumbun masih jadi hakim, gitu ya. Tapi kemudian di tahun 2020 itu menurun ya, pada angka sekitar 20–30%, dan saya kira puncaknya itu di tahun 2001 karena dari 97-an yang ditindaklanjuti hanya 3. Nah, karena itu ya kalau kemudian terjadi katakanlah peristiwa seperti yang menyangkut hakim SD itu, ya itu bukan hal sebetulnya mengagetkan kalau pola pengawasannya masih tertutup, bukan mengembangkan sinergitas kelembagaan yang terkait dengan pengawasan. Gitu. Banyak yang meyakini bahwa sebenarnya ini bukan pertama kali terjadi. Kemudian untuk mafia peradilan di tingkat Mahkamah Agung, dan KPK juga mengatakan bahwa ada indikasi yang bersangkutan tidak hanya bermain di satu kasus ini saja. Apakah memang sudah seburuk itu kondisinya, Prof. Gayus? Ya, saya ini kan lebih dulu dari Pak Arsul Sani di Komisi 3 ya, 2 periode saya di sana, dan itu memang mengenai pengawasan eksternal dari hakim ini memang di tangan KY. Saya termasuk yang ingin memperkuat lembaga KY ini dari dulu ya, sehingga bisa ada tadi yang disebut sinergi bersama antara 2 lembaga. Saya juga berkali-kali sebagai hakim MKH ya, Hakim Kehormatan, Majelis Kehormatan Hakim, itu berkali-kali saya paling banyak mungkin menangani itu dengan semua sanksi berat saya. Nah, tetapi kenyataannya memang sampai hari ini Komisi 3 itu belum berhasil meningkatkan ya kewenangan dari KY sampai hari ini ya. Mungkin nggak tahu di zaman Pak Arsul ini mungkin akan lebih giat ke depan kalau kondisi MA makin memburuk tentang hubungan kerja. Tapi ini penting bagi saya, tidak hanya pengawasan, pembinaan. Karena lihat di hati itu karena pembinaan. Kalau pencegahan itu kalau dia sudah ada niat ya tidak bisa cegah juga. Kalau dia sudah maunya menyimpang ya dia menyimpang juga. Nah, tapi
jabatan, itu ada WAS, ini pengawasan, dan BIN, itu ada BIN. Kurang satu sebenarnya, itu ada penindakan yang pernah diusulkan oleh banyak pihak ketika itu. Nah, ada 3 unsur untuk menjaga Hakim Agung, bagaimanapun manusia biasa yang bisa terbujuk, seperti itu pendapat saya. Pak Arsul, menyambung yang tadi disampaikan Prof. Gayus, apakah ada niatan atau setelah ini untuk kemudian memperkuat gitu ya, memperkuat, apakah sudah ada kemudian melihat ke sana, dipikirkan oleh Komisi 3, memperkuat KY? Ya, saya kira memang penguatan KY yang tadi disinggung oleh Prof. Gayus itu memang diperlukan, saya sepakat. Bahkan kalau saya pikirannya itu Prof. Gayus ya, kemudian mengamandemen pasal 24C itu ya, untuk memperkuat KY. Ada juga yang kemudian pikirannya menjadikan KY ini tentu juga komisioner KY-nya strukturnya juga harus diperbaiki ya, sebagai bahkan pengawas eksternal dari semua jajaran dalam penegakan hukum yang ada dalam sistem peradilan pidana terpadu kita, bahkan ada. Tapi oke lah, itu mungkin masih terlalu jauh ya. Itu jangka panjang ya, jangka panjang, iya. Tapi paling tidak ya memang penguatan undang-undang. Tetapi hemat saya juga ya, ini kalaupun dilakukan penguatan undang-undang, tapi pembenahan sistemiknya tidak dilakukan. Tadi bagian dari sistemik itu adalah pembinaan, ya. Dan yang kedua selain pembinaan, yaitu tadi kultur. Nah, ini tidak dibenahi juga agak susah. Nah, untuk membenahi 2 hal itu perlu keterbukaan, ya. Jadi keterbukaan terutama saya melihat dari sisi Mahkamah Agungnya, gitu ya, untuk tidak lagi segan ya dengan pengawasan eksternal itu. Hemat saya malah, ya, pimpinan Mahkamah Agung itu akan terbantu kalau katakanlah urusan penindakannya terutama itu justru mengandalkan ya lembaga negara yang bernama Komisi Yudisial dalam rangka menuju ke sana, bukan kalau penindakannya kan bersama nanti melalui MKH itu kan, putusannya kan seperti itu. Ya. Tetapi yang paling penting itu resistensinya menurut saya harus dihilangkan dulu. Toh KY hanya punya kewenangan menindak hakim, tapi kan kalau staf pegawai ASN kan tidak punya dia. Itu tetap menjadi kewenangan penuh dari Badan Pengawasan Mahkamah Agung. Oke, baik. Anda tadi kita sudah bahas tentang manusianya, sudah bahas sistem pengawasan, sistem pembinaan, dan juga struktur dan juga kulturnya tadi Pak Arsul yang Anda katakan, dan juga Prof. Gayus. Setelah jeda kita akan membahas. Saya penasaran dan publik juga penasaran, sebenarnya celahnya itu seberapa banyak sih sampai ada penawaran dan juga ada permintaan dan akhirnya terjadi salaman dan akhirnya terjadi suap. Nanti kita bahas setelah jeda. Tetap di CNN Indonesia Newscast. Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newscast. Kami masih membahas kasus yang hangat dalam 2 hari terakhir ini berkaitan dengan dugaan suap penanganan perkara terhadap Hakim Agung Sudrajat Dimyati yang tentu saja mencoreng wajah peradilan Indonesia dan memang menunjukkan mafia peradilan masih ada. Prof. Gayus, semua bertanya-tanya, publik bertanya-tanya, memangnya celahnya sebanyak apa sih sampai itu kemudian bisa terjadi? Kemarin advokat Yosep yang juga tersangka ketika ditanya apakah punya akses, dan ia mengatakan bahwa memang ada permintaan justru dari pihak Mahkamah Agung. Jadi sebenarnya bagaimana sistem ini berjalan akhirnya kemudian terjadi suap, Prof. Gayus? Kalau misalnya yang Anda lihat dan mungkin Anda sudah sempat menelaah beberapa kasus ketika di Majelis Kehormatan Hakim. Ya, sebenarnya kan ada 2 lembaga utama di Mahkamah Agung itu, yaitu administratif peradilan ya. Ini kan di luar hakim. Ini adalah pegawai-pegawai ASN, PNS dulu itu bernama ASN ini yang bekerja sebagai lembaga yang terpisah dari Hakim Agung, dan persoalan yang menjadi pembicaraan ini adalah di wilayah bukan itu saja, itu hanya perantara. Betul. Wilayah peradilannya, ya teknis peradilan.
ini ada di hakim semua hakim ya di MA itu ada hakim MA, ada hakim agung ya. Hakim agung itu lebih sedikit sebenarnya cuma 40-an, sekarang 50-an. Tapi ada hakim-hakim lain yang non yudisial itu ada di MA, itu membantu kerja hakim. Disitulah wilayah ini. Lalu apa yang perlu dibenahi menurut saya dan sudah dicuatkan oleh masyarakat sebelum saya itu adalah bagaimana transparansi dari peradilan itu ketika diadakan sidang-sidang di Mahkamah Agung yang memang tidak bisa terbuka transparan. Publik bertanya-tanya, tiba-tiba putusannya keluar melalui website Mahkamah Agung, kabul, tolak, dihukum sekian tahun, hanya itu. Nah, memang saya memahami sekali ketika saya lama di sana itu space atau ruangan itu tidak memungkinkan untuk secara transparan seperti terbuka seperti pengadilan negeri begitu dengan ruang-ruang pengadilan di gedung itu nggak mungkin. SDM pun nggak mungkin karena kita belasan ribu setiap tahun ya perkara diselesaikan. Tetapi ada cara lain yang sering saya utarakan dan mungkin ini momen kita juga untuk bebenah dengan adanya blessing in disguise ini harus ada perekaman. Jadi setiap sidang itu bisa direview, dimundurkan. Apa yang terjadi di persidangan itu, perdebatannya, musyawarahnya, ada dissenting opinion atau concurring opinion di mana. Dan itu selama ini belum terjadi ya, Prof? Informasi publik, ya, di mana salahnya putusan ini seperti itu. Itu selama ini dan belum ini terjadi ya, Prof? Selama bagaimana? Selama ini itu belum dilakukan berarti? Sama sekali belum ada yang dilakukan sampai saya pensiun ya, dari awal saya sudah suarakan ini. Sama juga saya minta ketika pada waktu yang sama bahkan sebelum saya masuk di MA saya masih di Komisi 3 saya paling aktif memperhatikan kinerja Mahkamah Agung karena mitra kerja kita ketika itu. Nah, bagaimana Komisi 3 itu diberikan kewenangan lebih. Tadi Pak Arsul tadi menanyakan kepada saya masih ingat betul sampai hari ini. KY itu tidak diberi kewenangan menyadap, sementara kepolisian atau bersenjata bahkan semua lembaga itu mempunyai kewenangan untuk melakukan interception, kewenangannya itu diberikan. KY tidak, padahal ini penting sekali untuk mendeteksi ada percakapan apa antara hakim agung dan pihak lain. Ini penting sekali dan sampai hari ini saya belum melihat kewenangan diberikan kepada KY sebagai pengawas eksternal ya. Kalau internal jangan dibahas ya karena kami ini lembaga organis ya, bukan seperti kepolisian yang mekanisme ya, yang mekanik. Kami ini organis. Ini akan terjadi percakapan di luar kontrol MA sendiri sebagai person. Maka saya dari awal menyarankan agar KY itu dibolehkan untuk menyadap percakapan-percakapan hakim agung. Terbatas saja atau hakim-hakim di lingkungan Mahkamah Agung. Jadi sekarang bisa dikatakan celahnya itu ada di mana-mana, Prof. Gayus? Untuk memungkinkan saya fokus pada terjadi. Persidangan. Pada persidangan. Karena endingnya tuh ada di putusan hakim. Walaupun perantara banyak, bahkan tukang parkir juga diindikasikan pernah menjadi calo itu. Tukang parkir aja, dia bisa mendekati ketika hakim agung pulang, menyampaikan pesan, itu ditemukan. Nah, oleh karena itu memang sulit kalau kita meluas kemana-mana, tapi lebih kepada persidangan saja. Apa yang terjadi di persidangan. Oke. Pak Arsul, kalau misalnya dari menurut beberapa pengakuan dan kemudian juga sudah diangkat ke media, akhirnya sekarang dengan image ya, katakanlah dengan image yang sudah terjadi selama ini, banyak kemudian katakanlah advokat kemudian sudah menawarkan bisa menyelesaikan perkara, bisa memberikan kemenangan dan lain sebagainya, Pak Arsul. Itu kan berarti menunjukkan memang sudah image-nya memang sudah bobrok sekali peradilan di Indonesia. Ya, Putri, memang itu seperti si vicious circle ya, lingkaran setan ya. Hanya melibatkan yang ada di katakanlah lembaga peradilan. Ada profesi advokat yang kompeten lah ya, ini menyangkut katakanlah mau disebut oknum advokat tertentu yang kadang-kadang memang jualannya bisa itu jadi gitu loh. Menjadi advokat ya, tapi sudah kadang-kadang masuk ke apa yang disebut sebagai suka disingkat Markus itu ya, maklar kasus gitu. Yang begitu tidak bisa diharapkan. Jadi memang pembenahannya tadi saya katakan sistemik itu juga menyangkut juga dunia advokat. Tetapi memang kan terakhirnya tetap ada pada hakimnya. Mau advokatnya
Oh, apa kalau hakimnya itu seperti tembok baja yang nggak bisa ditembus ya dengan godaan-godaan yang menggiurkan ya, Iya. karena memang hakim itu sampai bahkan sampai hakim agung ya, mungkin zaman Pak Gayus belum ya, tapi sekarang ini kan kesejahteraannya udah jauh lebih baik ya ketimbang ketika Gayus di sana. Bahkan terakhir itu kalau nggak salah pemerintah sudah memberikan juga bahkan seperti uang putusan lah ya, uang putusan perkara itu sebagai tambahan dari tunjangan. Yeah. Jadi kalau dari si take home pay ya itu sudah lebih dari cukup. Tetapi sekali lagi itu tadi ruang pengawasan terutama, dan ruang pengawasan itu saya yakin kalau menyangkut hakim ya, apalagi hakim agung, tidak akan bisa dikerjakan oleh Mahkamah Agung sendiri. Apalagi kalau budaya ewuh pakewuh masih terjadi. Ya, ini kebetulan terkait dengan pimpinan atau bahkan ini katakanlah yang mau ditindak menyangkut anak pimpinan atau anak hakim agung dalam hal misal jajaran peradilan di bawah. Itu masih ada lah. Kalau itu diserahkan pada KY diberi porsi lebih banyak, saya kira kan ewuh pakewuhnya akan hilang gitu. Iya, betul. Jadi betul. kita Komisi Yudisial. Pak Arsul, kalau misalnya kita melihat sekarang dari helikopter view yang lebih besar lagi, ini seperti betul-betul tamparan keras terhadap kepercayaan publik terhadap sistem peradilan, terhadap penegak hukum di Indonesia. Kita tahu jaksa ada jaksa Pinangki, masih belum lupa tentang itu. Terbaru polisi ada berkaitan dengan kasus Verdi Sambo. Kemudian sekarang Hakim Agung, ini kan tentang trust issue ya Pak Arsul. Bagaimana kemudian bisa memulihkan ini? Apa yang akan DPR lakukan dalam waktu dekat? Ya kan seperti dalam kasus Verdi Sambo, kayak saya mengusulkan dan kemarin juga saya diundang oleh teman-teman di Kompolnas dan PP Polri ya, Persatuan Purnawirawan Polri, itu memang perlu revisi terbatas Undang-Undang Polri ya, untuk menguatkan sisi pengawasan terutama pengawasan eksternalnya ya. Meskipun harus diakui dalam konteks Polri, pengawasan internal itu sejak terutama Kapolri yang sekarang Pak Jenderal Listio Sigit ini juga membaik ya, tetapi kita dorong supaya lebih baik lagi. Nah, ya barangkali belum sebaik Polri lah keterbukaannya di dalam soal pengawasan ya. Nah, tetapi saya kira karena ini sudah menyangkut Hakim Agung ya, ini memang kita mesti serius. Kita sekali lagi mesti serius. Dan saya kira ada dua itu instrumen legislasi yang bisa dipergunakan lewat revisi Undang-Undang Komisi Yudisial atau di dalam RUU Jabatan Hakim. Ini juga bisa kemudian insert di sana, Putri. Oke, baik. Terakhir saya ke Prof. Gayus. Prof. Gayus, sekali lagi ini soal kepercayaan yang runtuh sekarang, image dari Mahkamah Agung. Apa yang akan mungkin ada yang ingin Anda sampaikan, terutama untuk teman-teman Anda mungkin yang saat ini masih berada di dalam Mahkamah Agung? Ya, yang terjadi ini pun kan tentu satu periode dengan saya, jadi masih pernah bersama-sama ya. Saya akan menyampaikan sedikit saja mengenai apa yang digagas untuk pembenahan Mahkamah Agung sejak saya di sana tahun 2016. Saya dan Pak Mahfud, masih ada rekaman saya di ILC, dikatakan saya sepakat dengan Pak Gayus bahwa untuk memperbaiki Mahkamah Agung yang sudah sulit diperbaiki ini dan tidak pernah ada perbaikannya, sudahlah dievaluasi saja, dibubarkan aja ke Mahkamah Agung, diimpor. Itu seperti di Georgia. Beliau mengatakan, saya masih punya rekamannya ini di ELC. Saya sepakat dengan Pak Gayus. Nah, hal ini pernah saya usulkan kepada Presiden ketika itu. Kita saya cuatkan di media, saya diterima Presiden, saya sampaikan bagaimana sistem evaluasi, dipilih pimpinan saja. PNPT itu wakil dan ketua, dievaluasi.
dia akan memotivasi bawahannya. Jadi nggak terlalu banyak. MA itu 10 orang pimpinan, termasuk tua Dawas dan tua pembinaan. Dievaluasi yang bagus, jadi tidak se ekstrem Georgia, tapi saya katakan dievaluasi tingkat pimpinan. 10 orang Mahkamah Agung itu yang bagus dipertahankan. Itu pun sampai hari ini saya masih menggambarkan evaluasi adalah obat yang paling baik sehingga publik melihat warna baru di semua peradilan, tingkat PN, tingkat PT sampai Mahkamah Agung. Pimpinan Mahkamah Agung yang bagus dipertahankan, yang luar dibuang, yang salah. Itu dari dulu saya usulkan sampai kepada Presiden. Tapi ketika itu sayangnya Presiden membentuk tim Satgas mafia hukum. Jadi agak melenceng dari tujuan saya. Pak Jokowi ini. Oke, baik. Kita lihat nanti kemudian langkah apa strategis ya yang akan segera dilakukan, terutama berkaitan dengan mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan di Indonesia, terhadap marwah hakim terutama. Terima kasih Prof. Gayus Lumbun malam hari ini sudah berbincang, dan juga Pak Arsul Sani. Terima kasih menyempatkan waktu, sehat-sehat terus. Bapak-bapak selamat malam. Selamat malam. Ya. CNN Indonesia Newscast segera kembali, tetap bersama kami.